Yang terkecil yang kita bisa lakukan, yang paling receh, yang paling remeh yang kita bisa berikan adalah ketaatan kita. Makanya itu orang Kristen tidak boleh sengaja berbuat dosa dengan kesadaran. Kalau iya cepat bangkit, jangan lama-lama. Sebab hidupku bukannya aku lagi, tetapi Yesus Kristus hidup di dalamku. Dan hidup yang kuhidupi sekarang di dunia ini, aku hidup dengan iman kepada Tuhan. Hamba berdoa, umat ini, jemaat, biarkan kami semua betul-betul menjadi sekelompok orang yang beriman kepada Tuhan dan tidak tergoyahkan. Bapa, berkat-Mu turun atas jemaat-Mu sendiri. Tuhan Yesus, berkati penggembalaan domba-Mu. GMS, ROSC yang menyaksikan ini di mana-mana, Tuhan lawat setiap orang secara khusus, satu persatu mengalami Yesus dan kemuliaan-Mu. Hamba-Mu mau mengajarkan sesuatu yang datangnya dari firman-Mu. Engkau beri urapan baru, beri kemampuan kepada hamba. Sembunyikan di balik salib-Mu selalu. Dalam nama Yesus kami siap untuk menerimanya. Haleluya, amin. Glory to God, berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Shalom, shalom. Kebaktian ini judulnya seperti judul salah satu lagu, yaitu ketaatan. Mari kita buka bersama-sama satu ayat saja, Galatia pasal 2, ayat 20. Saya ingin kita melihat ketaatan dari sudut pandang yang berbeda mulai hari ini. Setelah mendengar khotbah ini, harapan saya adalah ketaatan bukan lagi beban. Karena orang pertama yang taat bukan Anda dan saya, tapi Yesus Kristus, anak Allah. Gara-gara ketaatan beliau, kita dapat selamat. Jadi jangan pernah kita puas hanya berada di bawah hukum Taurat. Gak nyampe sorga gak? Sungguhan saya jamin. Dan sorga gak akan nyampe kita. Ada PP yang akan terjadi pulang pergi. Kita gak akan nyampe ke sorga if we depend on our own endeavor and merit. Bahasa Inggrisnya, kalau kita hanya bergantung pada jasa kita, kesalehan kita, dan juga bergantung hanya dengan ketaatan manusia yang bolong-bolong itu. Gak nyampe gak? Gak nyampe. Gak ada orang yang bisa sempurna. Dan apa yang Tuhan sediakan di sorga gak nyampe ke kita. Sungguhan. Kalau bukan karena Tuhan buka jalan. Saya ingin kita melihat ini Galatia pasal 2 ayat 20. Mari kita baca bersama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saya ulang lagi. Namun aku hidup, kata Paulus, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini di dalam daging adalah hidup oleh iman. Iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku, dan menyerahkan dirinya, gak berhenti di situ, untuk saya. You see, I want you to see obedience not the same way anymore. Saya ingin Anda untuk melihat ketaatan. Rahasia ketaatan itu betapa mendalamnya. Perbedaan antara ketaatan orang Kristen dan bukan, ketaatan kita, umat Kristiani, umat Injil ini, bukan karena ketakutan akan hukuman. Ketaatan kita itu keluar dari kesadaran untuk membalaskan kasihnya. Sedangkan kalau roh agamawi mengajarkan kita beri, kalau enggak, nanti yang di sana marah. Kalau kita itu, apa yang kita bisa beri itu sudah Tuhan terlebih dahulu titipkan. Kita itu hanya bisa mengembalikan. Kalau kita hari ini bisa mengampuni, karena Dia sudah terlebih dahulu mengampunimu. Makanya itu doa Bapa kami mengajarkan rahasia ini. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Ya, memang kedengarannya terbalik. Ampuni aku, karena aku mengampuni yang bersalah. Tapi sebaliknya, bagaimana kita bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita kalau kita tidak punya kasih Allah? Dengan apa kita mengampuni? Coba sekarang kita lihat ya, ayat 20. Namun aku hidup, kata Paulus. Kata hidup di sini adalah hidup baru. Ini bukan hidup lamanya. Ini bukan hidup lama si Saulus itu. Saulus dahulu adalah orang Yahudi yang taat. Saulus adalah orang yang hidup, menurut dia sih, sempurna di bawah hukum Taurat.
Kalau sempurna ngapain Yesus masih menampakkan diri di tengah jalan waktu dia sedang perjalanan ke Damaskus atau Damsyik itu? Kenapa dia masih statusnya orang berdosa? Saulus, Saulus, kenapa kamu menganiaya aku? Dia sudah mengikuti hukum Taurat semuanya, anggaplah sempurna 10 perintah Allah. Dia gak pernah menyembah berhala, mencuri kagak, berzina juga tidak. Kenapa dia masih tidak diterima oleh Allah? Semua yang Paulus lakukan dulu, zaman dulu, itu bukan kehendak Allah, itu bukan misi Tuhan. Meskipun dia mengatasnamakan Tuhan. Kita harus tahu bahwa kehidupan Saulus itu, kehidupan lamanya, kelihatannya sempurna di matanya, tapi Tuhan menganggap dia tetap orang berdosa yang bangkrut total di hadapannya. Namun sekarang Paulus bicaranya beda. Dia berkata, namun, tapi sekarang, but now. Hello, sekarang beda. Namun aku hidup. Now I'm alive. Aku sekarang hidup bukan in my own life, bukan dalam hidupku saja. Aku hidup dalam hidupnya Kristus. Kata hidup di sini itu beda arti. Now I'm alive in Him. Now I'm alive in Him. Namun aku hidup ini hidup baru Bapak Ibu. Dalam hidup baru ini currency-nya, nilai tukernya beda. Bukan rupiah, bukan dolar juga. Dalam hidup baru ini nilai tukernya adalah iman. Iman. Sebenarnya bukan hanya orang Kristen yang punya iman. Orang Kristen saja yang beriman pada anak Allah, Yesus Kristus. Kaum iman itu bukan hanya Kristiani. Gereja setan pun beriman, tapi pada setan. Kaum beriman itu bukan hanya orang Kristen. Setiap orang itu punya iman sendiri-sendiri kepada siapa, entah. Tapi bedanya orang Kristen itu, kita beriman pada anak Allah. Sedangkan sebagian besar orang di luar sana bahkan gak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Sebagian lagi mempertanyakan, kok bisa dia itu anak Allah? Hanya Kristen yang percaya dan menaruh iman kepada Jesus Christ, the Son of God. Not only the Son loh ya, the only begotten Son, anak tunggal Allah. Kita semua itu anak cangkoan, kita semua itu anak adopsi, tahu nggak? Kita tuh mesti tahu diri. Waktu saya diserang setan, saya dulu pernah ditindih. Setelah saya bertobat terima Tuhan pun masih sekali-kali ditindih, mungkin karena imannya lemah. Kalau iman Anda lemah, kadang-kadang Anda masih akan ngalami yang gitu-gitu waktu tidur, ditindih segala. Meskipun orang-orang sekuler punya penjelasan sendirilah, keram lah, whatever lah, atau apalah. Tapi kita semua tahu peperangan rohani. Peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Waktu saya ditindih gitu, saya lawan. Karena saya ini kan kuat badannya. Ngaku-ngaku kuat. Tapi waktu saya muda, saya itu kuat sekali olahraga. Gak bisa lu lawan setan tuh gak bisa dilawan dengan tenaga fisik. Gak bisa. Tapi kenapa kalau saya sebut in Jesus name, dia pergi. Meskipun waktu keluar itu kan susah ya, mau ngomong Yesus, gak bisa keluar gitu loh. Kayak ditindih, kayak siapa yang pernah mengalami itu? Gak pernah, atau saya saja? Wah saya istimewa. Pernah ternyata, ya itu berarti kita semua tinggal di radar ini. Dunia yang penuh dengan kotoran rohani. Setan jalan-jalan, kita lawan. Kenapa dia baru lari? Kalau kita sebut Yesus in Jesus name. Why? Kalau waktu kita diserang lalu kita banggakan kita punya perbuatan, dia gak takut. Dia hanya takut Jesus Christ. Yesus Kristus. Saya ingin Anda untuk mengerti bahwa hanya orang Kristen yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai anak Allah yang tunggal. Iman kepada Yesus itulah powerhouse. Not even your obedience yet, bahkan bukan ketaatanmu, tapi imanmu. Nanti saya akan ajari taat pun harus dengan iman. Ya, karena taatnya orang Kristen itu bukan hukum Taurat, bukan karena takut kena hukuman. Namun aku hidup, coba lihat, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Mau tahu kenapa hari ini kita diterima oleh Bapa? Karena pengorbanan Yesus. Mulai hari ini orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, Bapa tidak hanya melihat seorang berdosa.
Bapa melihat Yesus dan pengorbanannya dalam diri kita. Makanya kita diterima. Jangan ada di sini yang merasa bahwa kita itu hari ini sebagai orang Kristen karena kita bagus. Kita sebagai orang Kristen itu, kita hari ini bisa menjadi anak Tuhan itu karena apa yang kita bisa berikan kepada Tuhan. Not really. Anda dan saya diterima karena pengorbanan Yesus. Bapa tidak melihat kita sebagai orang berdosa. Bapa sekarang melihat Jesus Christ, His Son in us. Dia melihat Yesus Kristus di dalam diri kita. Mau tahu kenapa malaikat membantumu? Bukan karena Anda cukup bagus. Malaikat membantumu membantu kita karena kita cinta Yesus Kristus. Sebenarnya dibelanin oleh malaikat itu bukan Anda dan saya. Sungguhan, yang dibelanin oleh malaikat adalah putra mahkota sorga, the darling of heaven. The Son of God, anak Allah yang tinggi. Makanya Bapak ketika Yesus Kristus dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis di sungai Yordan, buka langit, lalu ada suara, inilah anakku. Kepadanya, anakku yang tunggal, kepadanya aku berkenan. Dengarkanlah dia. Dengarkan dia. Karena itu barang siapa mentaati Tuhan Yesus, dia mentaati Bapa. Barang siapa menolak Tuhan Yesus, dia menolak Bapa. Tuhan Yesus pun mengatakan, siapa menolak utusan Allah, dia menolak Allahnya. Siapa menolak rasul-rasulnya, murid-murid Tuhan, dia menolak Tuhan. Siapa menerima utusanku, dia menerima aku. Siapa menerima aku, menerima Bapakku. Yesus berkata begitu. Sebenarnya everything in our life revolves around one person only. We don't matter. Sebenarnya kita itu tidak penting-penting sekali. Satu pribadi. Orang namun bukan orang biasa. Dia pernah menjelma sebagai manusia. Jesus Christ namanya. Yesus Kristus. Makanya Bapak itu berkata, ini anakku yang padanya aku berkenan. My beloved son. Do as he says. Lakukan apa yang dia katakan. Dengarkanlah dia. Dengarkanlah dia. Makanya hari ini kalau kita mentaati Yesus, kita mentaati Bapa. Bapa bekerja di hidup kita. Tapi apa yang terjadi adalah Rasul Paulus notnya itu fals imannya waktu dia masih jadi Saulus. Gak merdu semua perbuatan baikmu, amal sosialmu, semua persembahanmu, semua lagumu, semua ibadahmu, semua nyanyianmu, semua uangmu, semua komitmenmu, semua puasamu. Bahkan kalau perlu mati demi agama, gak ada satupun merdu. Kalau nadanya gak persis ke Yesus nyampe di Musa. It's Jesus, you know. Mau tahu kenapa kami pergi ke Tanah Karo kemarin? Roh Kudus dicurahkan. Bukan karena hamba Tuhannya diurapi. Saya punya urapan. Karena yang saya beritakan Yesus. Urapan tidak ngikuti aku. Urapan ngikuti nama Tuhan. Dan kalau saya bisa mendukung itu, urapan mendukungku. Paham maksudnya? Dan kita itu dicangkokkan karena Yesus. Perbuatan Yesus. Kita ini semua satu gedung ini adalah hasilnya Yesus. Karena Yesus mati, ada kau dan aku hari ini bisa menyembah Tuhan. Kita itu dikasih kesempatan karena pengorbanan Tuhan. Kita itu diangkat anak Yohanes 1:12. Karena barang siapa menerima dia. Diberinya N huruf besar itu Bapa. Diberinya kuasa oleh Allah Bapa. Untuk menjadi anak-anak Allah. Dan Yesus di kitab Ibrani dikatakan, dan dia tidak malu mengakui mereka sebagai saudaranya. And Jesus is not ashamed to admit, to acknowledge them as brothers. Seolah-olah Yesus anak Allah dengan A huruf besar, the Son of God. Kita ini kan sons and daughters of God. S huruf kecil bahasa Inggrisnya, daughters D huruf kecil. God has only one son, his name is Jesus. He didn't have you as sons. Tuhan hanya punya satu anak, yaitu anak Allah yang tunggal. Bapa hanya punya. Nah, saya mulai masuk ke Trinitas, jangan bingung ya. Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah setara. Tapi ini pengajaran firman, Yesus pun mengajarkan. Bapa dan aku adalah satu. Dan dengarkan ini tidak mempengaruhi keilahian Yesus Kristus.
Tapi ini menunjukkan hubungan indah pada Allah Tritunggal. Tahukah Anda, Yesus yang cipta ruangan untuk adopsi hari ini, sehingga Anda dan saya ada di dalam rumah tangganya. We are in the family of God because of the death and resurrection of Jesus Christ. Karena kematian dan karena kebangkitan Tuhan Yesus, kita itu hari ini ada. Makanya ada ayatnya. Dia mati dan terhitung di antara orang berdosa, Yesaya 53. Dan lihat jarahannya. Oleh karena itu dia sekarang menuai orang-orang. Ikan besar, ikan kecil, kata Yeskiel. Dia menuai bahkan orang-orang jahanam. Kita ini semuanya ada dalam kerajaan sorga. Because of what he has done. Oleh karena perbuatannya. Ini bukan lagu dari timur, ini lagu dari barat. Don Moen yang menulisnya. Paham Bapak Ibu Saudara? You can sit here today in the Lord, in God's presence because of what he's done. Tapi ternyata ketaatan Yesus yang sempurna itu tidak hanya berakibat pada keselamatan. Yang pasti keselamatan itu karena Tuhan. Kita tinggal percaya. Tapi hal-hal lain juga karenanya. Efesus pasal 1 ayat 3 gak usah dibuka. Ditulis dengan jelas di sana. Tentang ketaatan Tuhan sebelum ketaatan kita. Coba saya sekarang bahas tentang ketaatan Tuhan. Kalau enggak, kita hanya bahas tentang ketaatan kita. Nanti lama-lama kita gak ngerti dan kita kira ketaatan kita itu seperti memberi kredit ke Tuhan. Sebenarnya loh, ketaatan kita itu seperti kartu ATM kita. Tuhan sudah isi, kalau kita cairkan pelan-pelan tiap hari taat, dikit demi dikit, dikit demi sedikit, setiap hari setiap sifat, itu bukan memiutangi Allah. Itu karena Allah sudah memberimu kuasa untuk hidup benar. Ketaatan kita itu bukan pemberian ke sorga. Ketaatan kita itu hanyalah meresponi kasihnya. Kita perlu tahu ya, karena jarang dibahas dari sisi ketaatan Yesus. Lebih banyak dibahas tentang ketaatan kita. Sehingga kadang-kadang kita nggak ngerti bahwa ketaatan kita itu hanya untuk menyenangkan Dia. Dan waktu kita taat sama Tuhan, nanti pakai iman, itu kita seperti setuju kepadanya. Ya, jangan bingung ya, saya ajak Anda untuk mikir sedikit. Ketaatan Yesus itu penting sekali. Ada satu perkataan Tuhan di kayu salib yang perlu dijabarkan. Yesus berkata, it is finished. Bukan hanya keselamatan, dia berkata sudah selesai. Itu keselamatan juga. Tidak ada orang bisa nambahi. Jadi nggak gini loh, Yesus plus. Jadi Yesus mati itu nggak cukup. Yesus mati kalau zaman Yahudi dulu perlu plus sunat. Kalau nggak sunat, ya dari perjanjian Abraham, kalau nggak sunat, kamu tidak masuk surga. Nah itu yang Paulus tentang mati-matian dalam surat-suratnya kalau Anda lihat. Zaman sekarang mungkin lain. Yesus plus itu gini. Yesus, tapi kamu mesti harus memberi itu dan ini baru Tuhan menerimamu. Enggak, itu bukan sebagai respon hati, jadi paksaan, jadi intimidasi. Yesus itu kalau menyelamatkan, kau sungguh-sungguh selamat. Bukan hanya tentang keselamatan. Ketaatan Yesus itu harus dibahas, it is finished. Bukan hanya dari sisi keselamatan, Anda harus melihat ketaatan Tuhan dari sudut pandang ini juga. Segala sesuatu yang Allah sediakan di alam sorga, Efesus pasal 1 ayat 3, buka sendiri nanti di rumah, tidak usah dinyalain di sini. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, menunjuk ke the Godhead, the Father God, Allah Bapa. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang telah menyediakan segala sesuatu yang Dia sediakan, yang sudah ada di alam sorga melalui Yesus. Munculkan aja deh, cepet aja. Ada nggak di sini ya? Nggak ada. Galatia, Efesus. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus, katakan dalam Kristus, telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Itu hanya bisa kita alami di dalam Yesus Kristus yang adalah ya dan amin bagi segala janji Bapa. Itu hanya dikasihkan in Jesus name. Not even in your obedience. Not in your sacrifice. Bukan dalam perbuatan. Bukan bahkan dalam ketaatanmu. Lalu gimana Pastor Philip? Kalau gitu kita bisa hidup seenaknya sembarangan aja. Gak usah taat, hidup dalam dosa. Enggak juga. Sebab iman tanpa perbuatan adalah mati.
Dari mana orang tahu imanmu? Tunjukkan lewat perbuatanmu. Tapi izinkan saya menjelaskan ini dulu. Bahwa semua berkat Allah Bapa di sorga bukan hanya keselamatan. Banyak orang itu bergantung sama Tuhan hanya waktu diselamatkan. Setelah itu dia berusaha sendiri. Tapi di sini dijelaskan dengan tegas bahwa dalam Kristus saja Tuhan mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Segala berkat rohani. Everything revolves around Jesus. Everything revolves around Jesus. Kita harus mengerti ini, how important Jesus Christ is. Makanya dia disebut sebagai batu sontokan atau batu tumpuan, atau batu sandungan. Batu sandungan atau batu lompatan. Bagi orang yang percaya, dia seperti batu loncatan. Gak versi, kok bisa diampuni? Gak versi, kok bisa diberkati? Gak versi, kok bisa ngalami mujizat? Emangnya dia siapa? Orang yang taat setengah mati aja gak dapat mujizat. Maksudnya taat agama ya, bukan taat pada Tuhan. Orang itu percaya. Galatia berkata, apakah kamu sebodoh itu? Apakah kamu menerima curahan Roh Kudus? Dan Tuhan melakukan mujizat karena kamu melakukan hukum Taurat? Atau karena berkat itu ada di sorga, gara-gara Yesus di hidupmu kau percaya, diberikan cuma-cuma. Powerful, ini bukan berarti meniadakan peran kita ya, nanti saya jelaskan, simple aja, gak usah panjang lebar. Hanya dalam Kristus segala berkat rohani dalam sorga. Mau tahu kenapa Yesus begitu penting? Sebelum dunia dijadikan, Yesus sudah penting. Dia anak Allah yang hidup, Allah Tritunggal tak terpisahkan. Makanya dia mau dirajam. Tahu kenapa? Karena orang Farisi waktu mengkritik dia, tanya dia siapa? Dia berkata, aku ada sebelum ada Abraham. Ngawur lu, umur baru 30. Mau dilempar, mau dibunuh. Mereka gak tahu bahwa Yesus itu bukan ciptaan. Pada mulanya adalah firman. Dia bersama dengan Bapa waktu dunia diciptakan. Roh Kudus melayang-layang di udara. Dan Roh Kudus gak akan bergerak kecuali kita percaya pada Yesus. Sungguhan. It's Jesus in our life yang membuat Roh Kudus mengikuti kita. Bukan, kita gak boleh GR, bukan karena kita siapa. Sungguhan itu. Mau dari Bapak Abraham sampai Musa. Sampai kapanpun juga. Itu karena iman kepada Tuhan. Karena dari keturunan Abraham lah nanti akan lahir the seed atau sang benih dengan B huruf besar. Itu bukan orang Yahudi. Sang benih itu Yesus Kristus. Saya ingin kita untuk mengerti bahwa Yesus itu sepenting apa. Tapi kenapa dia begitu penting bagi umat manusia? Karena Yesus itu sudah anak Allah. Dia gak usah taat apa, dia memang tidak pernah berdosa. Setelah Yesus menjelma sebagai manusia, lahir di palungan, mati di Golgota, bangkit kemudian 40 hari naik ke sorga, Yesus itu gak ada cacat celah loh. Kalau Anda lihat track recordnya dalam firman, tidak ada dosa. Ada orang tanya sama saya, kok lu tahu dia gak pernah berdosa? Saya itu ikut Tuhan 32 tahun, dia gak pernah berbuat salah kepada saya. 32 tahun, Yesus itu tidak pernah menzolimi. Saya gak usah lihat ribuan tahun dari Abraham apa. Saya sendiri alami 32 tahun. Lalu, kenapa Yesus itu begitu penting bagi umat manusia? Dia itu gak usah ngapa-ngapain, sudah gak berdosa. Dari zaman dulu kekal selama-lamanya Alfa Omega. Dia gak pernah cacat celah. Amin Bapak Ibu Saudara. Tapi dia tetap harus taat. Yesus taat. Untuk jadi anak Allah. Gak usah gak ada peruntukan. Dari dulu itu itu sudah dari dulu mah. Gak usah di apa-apain. Tapi untuk menjadi Mesias bagi kita. Tunggu ya, untuk jadi Mesias bagi kita. Tuhan itu gak KKN gini ya, ini anakku. Jadi sampai kamu gimana, Tuhan marah gara-gara anaknya. Tuhan gak gitu. Kenapa seolah-olah dalam ketritunggalan Allah, Allah Bapa itu respect sekali. Bukankah ada ayatnya di Mazmur? Maka Tuhan berkata kepada Tuhanku, duduklah di sebelah kananku sampai ku buat. Then God speaks to my Lord. Wow, kayak seolah-olah mereka, Allah Bapa Putra Roh Kudus itu adalah satu. Bukan seolah-olah, memang begitu. So respectful, kenapa ya? Kenapa Yesus jadi juru selamat ya? Dia anak Allah. Ya memang gak usah apa-apa ya, sudah anak Allah. Tapi waktu dia menjadi manusia, hidupnya 33 tahun setengah di atas muka bumi. Dia taat sampai mati. Paham ini? Dia taat
Kenapa Yesus dicobai di padang gurun? Bukan untuk membuktikan bahwa dia anak Allah. Makanya waktu dia dikasih cobaan gitu, Yesus berkata, apa-apaan nih? Kalau kamu memang adalah anak Allah, lemparkan dirimu. Kalau kamu anak Allah, jadikan roti dari batu. Yesus berkata, lu lahir dari kapan hai setan? Kamu tuh ciptaan. Aku sebelum kamu ada, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Emangnya kenapa saya harus buktikan sama kamu aku anak Allah? Tapi Yesus tanggapi, disanggongi, diikuti pencobaan dan dikalahkan. Yesus harus dicobai. Bukan untuk membuktikan dia adalah Son of God, the Son of God atau anak Allah. Tapi untuk membuktikan bahwa dia worthy, layak untuk menjadi Mesiasnya kita. Makanya di ayat Alkitab di Ibrani, bahkan anak Allah pun disempurnakan lewat sesuatu yang harus dia derita. Lewat penderitaan dia disempurnakan. He was made perfect. He already was perfect. Dia sudah sempurna. But he was made perfect. Dia dibuat sempurna oleh penderitaan. Bukan sempurna untuk jadi anak Allah. Sempurna untuk jadi juru selamat kita, Mesias kita. Nggak semerta-merta anak Allah lalu akan memerintah. Kan dia mau rescue atau menyelamatkan umat manusia. Dia harus jadi manusia. Bukan supaya dia punya wewenang berbicara pada mereka, wong dia yang ciptakan, tapi supaya dia bisa jadi teladan. Yesus itu disempurnakan lewat penderitaan 33,5 tahun. 3 tahun public ministry lalu disalib dengan cara yang kejam. Dengan cara yang kejam dia disalibkan. Untuk layak bukan jadi anak Allah. Karena itu sudah terjadi. Itu dari dulu sebelum dunia diciptakan. Tapi supaya jadi Mesias kita. Now you see, makanya tidak ada jalan lain keselamatan itu. Dan ketika Yesus taat, hukum Taurat dipuaskan. Tuhan tidak butuh recehan ketaatanmu dan ketaatanku untuk menyempurnakan. Sungguhan. Tuhan tidak perlu persembahan kita. Tuhan bahkan tidak perlu kami ini untuk memberitakan Injil kemana-mana. Kalau Tuhan memang mau tobatkan dunia, kirim satu malaikat penampakan di tengah-tengah. Penampakan di tengah-tengah Brastagi. Misalnya, kemarin kan kami dari situ ke Banjahe. Atau ditaruh di mana? Selamat. Kalau kita itu dilibatkan, itu karena Tuhan sayang. Karena Tuhan memberi kita kesempatan. Dahulu kala di Indonesia ada sejarah kebangunan rohani di Soe contohnya. Di Soe, di timur-timur sana, daerah situlah. Di daerah Nusa Tenggara bawah. Itu jadi kebangunan rohani. Kalau Anda tidak tahu kebangunan rohani di Indonesia, jangan hanya lihat yang di luar negeri. Indo ini penuh dengan kebangunan rohani. Tapi sayangnya memang tidak ada penanaman gereja seperti apa waktu itu. Jadi api pernah terjadi. Tapi tahu nggak, Tuhan itu bergerak sendiri. Terjadi kebangunan rohani. Gak perlu kita. Tapi Tuhan memilih memberikan kunci kerajaan sorga kepada seorang nelayan yang kadang-kadang masih goyah imannya, Petrus namanya. Kita ini hanya meneruskan the legacy of shaken fishermen. Kita ini hanya melanjutkan warisan orang-orang yang goyang seperti Petrus itu. Kenapa Tuhan percaya? Ketaatanmu dan ketaatanku itu receh. Ya udah Pastor Philip, kalau gitu kita gak usah taat. Gak mungkin lah. Masa kita sengaja gebukin Tuhan? Misalnya kalau sekarang ada satu orang jadi jadi orang yang menjadi menjadi my savior. Orang yang saya berutang budi, misalnya gagal ginjal nih. Dia bukan siapa-siapa. Saya ini orang jahat. Saya ini tahanan. Saya dibui. Tapi orang ini seorang hamba Tuhan, seorang pendeta. Tuhan gerakkan hatinya. Dia kasihkan ginjalnya ke saya. Cocok akhirnya. Akhirnya saya bisa survive. Masa dia datang ke rumah kita nggak tawarin teh? Come on lah ya. Dia nggak minta apa-apa. Dia nggak menuntut sesuatu kembali. Kasihnya lebih murni dari kasih ibu yang hanya memberi, tak perlu, tak akan kembali, tanpa pamrih. Masa dia datang lalu kita cubit, lalu kita gebukin dia, lalu kita nggak kasih dia kursi. Kalau kita sungguh-sungguh tahu bahwa dia menyelamatkan kita pasti memperlakukan dia dengan bagus. Perlakuan bagus kita itu namanya obedience. Ketaatan, karena Tuhan tidak kepingin pengorbanan apa-apa. Sulit memberikan hadiah kepada orang yang punya segala-galanya. Misalnya kalau kita harus memberikan hadiah kepada seorang konglomerat, mau kasih apa? Dia sudah punya semua. Dia sudah bisa beli segala sesuatu. Kalau konglomerat kan hanya sukses ekonomi misalnya. Tapi kalau orang ini sudah punya segalanya, bukan hanya punya harta, punya nama, punya teman, punya kerajaan, mau kasih apa ke dia? Makanya Tuhan berkata, korban bakaran tidak berkenan. Aku gak kepingin semuanya itu. Emangnya gua makan wagyu? Zaman dulu orang Israel potong lembu.
Emangnya Tuhan makan? Yang dimakan itu akhirnya nanti bagi-bagi. Dan para imam supaya tidak kelaparan karena mereka melayani itu dengan sukarela. Yang Tuhan kehendaki adalah mendengarkan. To listen is better than to sacrifice. Obedience is better than sacrifice. Itu kalimat yang sangat famous sekali dalam kasusnya Raja Saul dan Samuel waktu Saul memberontak. Bukankah to listen untuk mentaatinya itu jauh lebih indah daripada mengorbankan apa? Tuhan punya segala-galanya. If you really want to treat him well, kalau Anda dan saya sungguh-sungguh mau melakukan sesuatu yang baik pada Tuhan, kita punya Chou Ming En Dan bahasa Chinese-nya, atau our Savior, our Redeemer. The least we can do is to obey His word. Yang terkecil yang kita bisa lakukan, yang paling receh, yang paling remeh yang kita bisa berikan adalah ketaatan kita. Makanya itu orang Kristen tidak boleh sengaja berbuat dosa dengan kesadaran. Kalau iya cepat bangkit, jangan lama-lama. Do not live in sin if you have to fall into sin once in a while. Kalau memang harus jatuh dalam dosa, apa kata hidup dalam dosa? Itu alasan saja. Amin Bapak Ibu Saudara. Namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Aku bisa peroleh semua berkat Bapa di sorga ini karena Kristus di dalamku. His obedience not mine. Ketaatannya bukan ketaatanku. Kan Bapa lihat Yesus Kristus putranya di dalam diriku. Itu maksudnya. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging, maksudnya hidup di dalam dunia ini. Kan kita belum masuk sorga toh. Siapa yang di sini sadar bahwa dia masih hidup di dunia? Oh puji Tuhan. Tidak ada yang angkat tangan, semua sudah di sorga. Iya saya tahu, suasananya sorgawi di sini. Tahu nggak, kita ini masih hidup di dunia. Jadi mau nggak mau secara fisik kita masih jauh dari Tuhan. Karena itu mau nggak mau kita harus hidup oleh iman. Iman itu perlu pengetahuan, makanya saya kasih pengetahuannya ini dulu, ini fondasi. Iman perlu mendengarkan kebenaran, makanya saya sekarang dengungkan, saya jabarkan. Setelah hari ini, kalau Tuhan suruh kita melakukan sesuatu, apalagi itu dalam firman, jangan keberatan. Waktu kita taat sama Tuhan, kita sekarang ngerti, semua hanya demi menyenangkan Dia. Karena kita berutang selama-lamanya. Dan kalau Tuhan suruh kita melakukan sesuatu, so pasti, ya bahasa timur sedikit, sudah pasti Tuhan menyediakan. Tuhan menyediakan. Tidak mungkin Tuhan itu berhutang budi. Karena itu hidup yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku. Pahami sesuatu. Kalau Tuhan suruh, lakukan itu. Karena Tuhan selalu benar. Misalnya, kalau ada satu orang datang di restoran saya, taruhlah depot lah ya. Apalagi kondisi saya sedang berhutang dan untuk mengembalikan hutang piutang. Berarti kan saya butuh setiap sen. Lalu datang satu customer. Pakai baju biasa. Mungkin orang-orang gak tahu dia siapa. Tapi dia itu adalah seorang raja yang datang dari tempat jauh. Tapi saya kenal, saya tahu dia. Orang lain mungkin gak tahu dia. Tapi saya tahu dia siapa. Pada waktu semua makan, selesai, dia selesai makan. Entah dia menguji atau apa, dia berkata, aku akan bayar nanti. Karena saya tahu dia siapa. Saya berkata, it's okay, gak apa-apa. Kalau saya gak tahu dia siapa, saya keberatan lah. Taruh KTP-mu, taruh SIM-mu. Kalau perlu taruh ginjalmu. Tapi karena saya tahu dia adalah seorang raja besar dari negeri jauh. Saya beriman dia akan kembali. Karena saya rasionya jalan. Rasional saya jalan. Gak mungkin lah orang besar kayak dia mau utang sama orang kecil kayak saya. Gak mungkin lah dia akan larikan harga 2 mangkok bakso. Mungkin dia lapar. Gak mungkin lah. Sebab raja tidak akan berutang budi sama rakyat jelata. Dulu saya pernah nonton film Eddie Murphy atau apa, saya lupa. Dia pura-pura jadi rakyat biasa padahal dia raja tempat jauh. Gitulah, something like that. Wah, kayak itu. Orang di sana gak kenal.
Tapi saya tahu, iman itu gitu. When God ask you to obey, kan tidak lagi berat buat kita. Karena kita kenal. Karena iman kita adalah kepada anak Allah. Dia seorang raja dari tempat jauh. Kerajaannya bukan di dunia ini. When he says give, I give. When he says forgive, I forgive. Karena hidup yang kuhidupi sekarang ini adalah hidup dalam iman kepada anak Allah. Hidupku bukannya aku lagi, tapi hidupku adalah oleh iman dalam Yesus Kristus. Karena saya tahu dia siapa. Kalau Tuhan suruh saya melayani, saya layani. Wong saya sedang sakit hati, saya disakiti, diperlakukan tidak adil. Kalau Tuhan suruh saya mendoakan orang lain, kalau Tuhan suruh, lakukan. Ketaatan itu harus dengan iman. Bukan sembarang iman, hati-hati dengan iman ya. Banyak orang kira iman. Iman dalam iman itu bukan iman. Having faith in faith. Oh, berdoa. Tuhan aku iman, beriman, iman. Di depanku muncul BMW. Iman dalam iman kan. Orang bilang kalau pengakuan iman kan pasti dapat kan. Ngawur. Iman kita itu dalam anak Allah. Dan anak Allah akan tuntun kita. Bukan hanya pertemuan di udara untuk berjumpa dengan firman-Nya. BMW. Sungguhan dapat. Melek mata, bis. MRT. Kalau di Singapura BMW itu artinya bis, MRT, and walk. Bukan dapat merek mobil mahal. Kalau sampai dapat itu bukan cara Tuhan. Bukan iman dalam iman. You are not to have faith in faith. You are having faith in a person. Anda beriman pada seorang pribadi. Namanya Yesus Kristus, anak Allah. Dan dia itu kebenaran. Dia akan utus rohnya untuk nuntun kita dalam kebenaran dan menerangi firman-Nya pelita harapan. Kita tidak boleh pakai iman untuk memanipulasi Tuhan. Karena iman tidak begitu beroperasinya. Kita beriman itu pada seorang pribadi dulu. Dan pribadi itu yang berkuasa. Karena kita tahu dia raja dari tempat jauh. Aku tidak keberatan kalau dia suruh. Karena aku tahu dia siapa. Malah setiap kali dia suruh saya sesuatu, karena orang ini bukan main perintah. Wong dia demi jadi Mesiasku, dia menderita. Dia itu mulai dari bawah. Nggak mentang-mentang bapaknya yang punya kebun anggur. Dia sungguh-sungguh melayani. Aku datang untuk melayani, cuci kaki. Aku tahu dia siapa. Dia kalau suruh aku nggak mikir lagi. Apalagi itu dalam firman-Nya, langsung melangkah. Because I know who he is. I have faith in the Son of God. Dan ini kesempatan untuk saya menyenangkan dia. Apalagi dia bukan orang yang suka main perintah. Kalau dia suruh sesuatu, your wish is my command. Harapanmu Tuhan adalah perintah untuk aku. Aku harus lakukan. Engkau tidak harus memerintahkan. Engkau rindukan aja aku berikan. Itu adalah intisari ketaatan Kristen. Bukan awas dulu ya, kalau lu tidak taat, tak lempar kamu ke lautan api. Bukan hanya itu, bukan itu. Itu perlu tahu, kita harus tahu penghakiman supaya kita ngerti anugerahnya, betapa besar kasih karunia-Nya. Tapi motivasi taat itu bukan itu. Itu motivasi bertobat, tapi taat itu bukan itu. Nah sekarang terakhir ya, dengan ini saya selesai. Agak molor dikit. Dalam anak Allah, dan hidupku yang kuhidupi sekarang dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah, yang telah mengasihi aku. Ya. Dan menyerahkan dirinya untuk aku. -9. Nggak saya jelaskan. Ini luar biasa, satu khotbah sendiri nih bakalan. Bukan iman dalam anak Allah yang mengasihi aku loh ya. Bukan present tense, bahasa Inggris bukan dalam form, dalam bentuk kata sekarang, kata kini. Tapi kata dulu, yang telah. Tapi lain kali ya. Nanti mungkin di saat teduh aja, saat teduh bersama saya akan jelaskan. Karena ini daripada saya masak daging mentah nanti semua keracunan. Mendingan saya tunggu sampai ada waktu untuk well done. Tapi sementara sekarang, pahamkah Anda tentang ketaatan? Mulai hari ini, anggaplah ketaatan adalah kesempatan. Jangan takut kalau Tuhan punya mau. Itu kesempatanmu untuk memiutangi dia. Kata-katanya seolah lancang. Memiutangi, come on lah. Tapi itu kesempatan untuk mengasihi dia. Amin Bapak Ibu Saudara. Kalau Anda cinta Papa Mama sudah tua rentah. Anda pasti menanti-nantikan saat Anda bisa bayari makan kan. Minimal kan kalau Papa Mama punya segala-galanya. Kalau mereka dari keluarga yang sudah berada.
Paling tidak pas lagi dimsum kayak, atau pas lagi makan apa kayak, atau makan di mana ayam goreng kayak. Anda pasti ingin untuk traktir. The least you can do is to give your heart. Memberikan hatimu. Ketaatan tidak lagi menjadi momok. Ketaatan menjadi berkat terbesar dalam orang percaya. Itulah bedanya. Makanya orang Kristen kalau taat dari sukacita. Bukan dari roh agamawi. Tapi dari personal relationship. Hubungan pribadi dengan Tuhan Raja yang dari tempat jauh itu. Haleluya. God bless you.